Maret Surakarta yang telah menyelenggarakan adanya webinar PKM Preparation 2021. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir dengan antusias untuk mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Nah, meskipun masih dalam kondisi pandemi, namun tidak melunturkan semangat dari teman-teman mahasiswa di sini untuk menimba ilmu, sekalipun acara diselenggarakan di akhir pekan. Baik, teman-teman sekalian, sekalipun kita menjadi mahasiswa, kita harus menjadi mahasiswa yang produktif. Nah, salah satunya dengan mengikuti program kreativitas mahasiswa atau yang kita kenal dengan PKM. PKM tahun ini merupakan PKM tahun kedua yang dilaksanakan secara daring. Hal ini tentunya harus dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk terus berkarya dan produktif. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan adalah, apa sajakah yang harus dipersiapkan dan strategi yang harus dipersiapkan agar bisa lolos ke PIMNAS 34 yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2021. Langsung saja, tanpa berlama-lama, hal tersebut akan dibahas tuntas oleh kedua pembicara kita pada webinar pagi hari ini. Baik, memasuki acara inti di sesi penyampaian materi, kita ada dua pembicara, yaitu Bapak Dr. Agriculture Muhammad Cahyadi, Sarjana Peternakan Master of Bioteknologi, dan juga Kak Imam Mustafa, yang akan menyampaikan materi terkait dengan program kreativitas mahasiswa. Baik, untuk pembicara pertama, kita ada Kak Imam Mustafa. Mungkin saya sapa dulu, Kak Imam, apakah sudah bersama kami? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Baik, bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik nih Mbak. Jangan panggil ya. Kak Deng. Berasa lebih tua saya. Oke, terima kasih Kak Imam. Nah, Kak Imam ini merupakan ketua ya dari tim PKM Center UNS tahun 2021. Nah, sebelumnya saya akan bacakan CV dari pembicara pertama kita. Oke, beliau bernama Imam Mustafa, berasal dari Surakarta, dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas 11 Maret Surakarta di program studi Pendidikan Teknik Mesin. Kak Imam Mustafa merupakan sosok yang suka berorganisasi, karena menurut beliau, berorganisasi adalah kegiatan yang menyenangkan dan menghubungkan kerjasama dengan sesama. Adapun riwayat pendidikan yang sudah ditempuh oleh Kak Imam Mustafa, beliau menempuh pendidikan di SD Negeri Mojosongo 3, dilanjutkan di SMP Negeri 18 Surakarta, kemudian dilanjutkan di SMK Negeri 2 Surakarta, dengan jurusan Teknik Pemesinan, dan pada tahun 2018 hingga saat ini beliau menempuh pendidikan di Universitas 11 Maret Surakarta di program studi Pendidikan Teknik Mesin. Untuk pengalaman organisasi yang diikuti oleh Kak Imam ini luar biasa banyak ya teman-teman. Di sini ada pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum di Rohani Islam SMK Negeri 2 Surakarta tahun 2015 hingga 2016, kemudian naik menjadi Ketua Umum Rohani Islam SMK Negeri 2 Surakarta tahun 2016 sampai 2017. Kemudian di kuliah, beliau mengikuti organisasi seperti Kompresi UNS, SKI Pabelan UNS, Komadiksi Smart UNS, SIM UNS, dan pada tahun 2020, beliau menjabat sebagai Ketua Umum UKM SIM UNS, dan juga menjadi Sekretaris Jenderal di Kompresi UNS. Nah, selain berorganisasi, Kak Imam juga telah mencapai prestasi-prestasi yang membanggakan, diantaranya yaitu juara 3 ISAI Skill SIM UNS tahun 2018, kemudian juara 3 LKTI Internal SIM UNS tahun 2019, Best Paper LKTI Lentera Untirta Banten 2019, dan juara 2 LKTI Alkove UNS 2019. Baik, tanpa berlama-lama, nanti kita sesi pertama akan bersama Kak Imam terlebih dahulu.
Kak Imam akan menyampaikan materi terkait definisi tujuan data-data mengenai PKM 2021. Untuk waktu pemaparannya sendiri ada 40 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab 15 menit. Oleh karena itu, langsung saja untuk Kak Imam Mustafa, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Oke, siap. Terima kasih pada Mbak Arina, luar biasa sekali moderator pada kali ini ya. Nah, untuk Mbak Arina ini sudah sering sekali juga komunikasi dengan saya, apalagi Mbak Arina juga anggota SIM yang dimana sekretaris departemen sekretaris umum tahun lalu. Ya, mungkin tanpa basa-basi ya, teman-teman sudah menunggu dan ada 157 partisipan. Wah, luar biasa sekali. Mantap banget lah pokoknya PKM Preparation LSP tahun 2021 ini. Oke, bisa share screen sekarang? Oke, mantap. Oke, sebelum memulai materi pada kali ini, saya akan perkenalan lebih dahulu ya. Oke, perkenalan lagi, biar tambah kenal, biar tambah sayang, kayak gitu loh. Karena pepatah kan ngomong gitu, jadi aku melu-melu aja. Oke, jadi kali ini kita santai-santai aja. Mohon maaf misal nanti omongan saya ada campuran bahasa Jawanya, atau mungkin gimana-gimana ya, nanti mohon maaf ya. Karena saya asli Jawa ya, asli Jawa ya. Mohon maaf Pak, misal ada nanti bahasa-bahasa Jawanya, kayak gitu. Oke. Ya, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Imam Mustafa dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin tahun 2018. Ya, alhamdulillah saya di tim PKM Center UNS dan tahun ini jabat menjadi ketua pelaksana di PKM Center UNS, kemudian di SIM UNS menjadi ketua umum. Ya, itu merupakan amanah yang luar biasa dan minta doanya pada teman-teman. Ya, pada kesempatan kali ini kami dari PKM Center ya itu ya istilahnya memberikan materi mengenai PKM ini. Nah, mungkin nanti teman-teman ada yang belum tahu apa itu tujuan, manfaat, dan tentunya apa itu PKM dan sebagainya. Oke, seperti itu. Mohon maaf panitia. Baik, Bisa untuk teman-teman yang hadir, ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi kali ini adalah acara PKM Preparation tahun 2021. Nah, next, langsung aja ya kita next, monggo panitia. Oke, di sini saya Muhammad Mustafa dan nanti mungkin teman-teman kalau misal lebih lanjut bisa nih nanti mungkin bisa DM aku di IG ataupun bisa di WA, ikut nomornya bisa di save. Nanti monggo teman-teman kalau mau bertanya lanjut mengenai PKM atau mungkin sharing-sharing dan sebagainya, saya persilakan banget, boleh banget kayak gitu. Next. Nah, ini adalah materi kita, yaitu apa sih itu PKM, nah, kayak gitu. Mungkin teman-teman pernah tahu apa itu PKM, tapi sebenarnya apa secara divisi sebenarnya, kayak gitu. Mungkin next. Next, bisa next. Oke, ini. Jadi PKM atau yang kita sebut sebagai program kreatif mahasiswa, ya ini adalah suatu wadah yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang dimana ini adalah fasilitas untuk kita mahasiswa Indonesia khususnya, ya dimana kita itu ada tiga tujuan pendidikan perguruan tinggi. Salah satunya ini adalah untuk mengkaji, mengembangkan dan menerapkan ilmu teknologi yang telah dipelajari di kuliahan. Nah, tujuannya apa? Tujuan untuk intinya itu adalah untuk masyarakat. Yang tentunya Kemendikbud itu menggarakan PKM ini adalah tujuannya itu inovasi-inovasi dari kita, khususnya mahasiswa. Karena kita itu kadang-kadang kayak gitu loh. Kita kadang-kadang bisa apa ya istilahnya untuk menerapkan lah, bisa inovasi-inovasi itu bisa diterapkan ke masyarakat. Nah, bermanfaat. Nah, apalagi kita manusia sebagai manusia kayak gitu loh. Kita diciptakan ya bisa bermanfaat bagi orang lain. Makanya pemerintah itu ini membentuk PKM, program kreatif mahasiswa, ya tujuannya itu, intinya itu, mulia banget kayak gitu loh. Yaitu untuk kalian itu bisa bermanfaat bagi orang lain, itu intinya. Ya dimana kalian di mahasiswa itu hanya bukan sebagai mahasiswa tok, yang dimana kalian itu hanya bisa kuliah, nggak aku tok, sebenarnya kuliah kerja juga aku tok, nggak kayak gitu, tapi juga untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, makanya teman-teman ini harus diluruskan dulu. Bisa kalian ikut PKM, ya itu diluruskan dulu niat kalian. Nggak hanya cuma ingin, wah aku milih PKM lah, gugur
SK, bukan SK sih, maksudnya kayak kita kan ngisi sipmat, nah kayak gitu nanti ada bahasan selanjutnya, lah kayak gitu. Jadi niat kalian di sini di PKM ku harus diluruskan. Jangan asal-asalan, wah aku melu PKM lah, kan melu-melu koncoku, dan ikut-ikut temanku, jangan seperti itu. Tapi di sini PKM itu dibentuk dan tujuannya mulia banget kayak gitu loh, untuk mengabdi pada masyarakat khususnya. Nah, di mana inovasi kalian, kreativitas kalian, ikut di sini diuji. Nah, di mana itu kalau misal ini layak diterapkan pada masyarakat, nah, ya itu bisa lah, nanti ke depannya bisa dikembangkan lagi, kayak gitu. Ya, itu adalah pengertian dari PKM. Nah, jadi teman-teman ini harus diluruskan dulu. Jangan hanya tahu PKM itu, oh PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa. Tidak tahu sebenarnya apa atau makna ini. Nah, kayak gitu. Jadi jangan seperti itu. Jadi kalau bisa itu tahu dan juga tahu maknanya. Jadi ketika kalian ikut, ya itu paham, oh ternyata PKM itu kayak gini toh. Oh ternyata nggak hanya asal-asalan aku ikut ya, aku ikut submit, udah kayak gitu, jangan. Tapi harus tahu maknanya tersendiri dari PKM. Next. Nah ini, tadi ada pengertiannya, terusan tujuannya, sebenarnya apa tujuan dari PKM, kayak gitu loh. Pasti dari pemerintah pun juga ada lah targetan-targetan di mana kenapa pemerintah ini membentuk PKM, program kreatif mahasiswa. Sebenarnya apa tujuannya? Oke, kita next. Nah ini tujuan dari PKM. Nah ini dari pemerintah sendiriku, yang pertama itu adalah objektif kooperatif dalam membangun keberagaman intelektual. Nah itu tentunya karena kita adalah mahasiswa ya kita harus membangun intelektual kayak gitu loh. Pesan yang kedua ini kepotong, yaitu kreatif inovatif. Nah di mana kita adalah mahasiswa ya kita haruslah dituntut banget kayak gitu loh, harus kreatif dan inovatif. Tentunya ya karena kita mahasiswa gitu loh, kita itu mahal-mahalnya dari siswa kayak gitu. Ya kita lebih tinggi dari siswa SD, SMP, SMA atau SMK atau yang sederajat. Nah, tentunya ya kita itu harus lebih kreatif dan inovatif. Apalagi kita ntar waktu di akhir-akhir ke wisuda, kita harus buat skripsi, tugas akhir, itu harus inovatif dan kreatif kayak gitu loh. Nggak bisa kita hanya copy paste nggak bisa, tapi harus ada inovatifnya. Entah itu variabelnya yang diubah ataupun ya sebagainya kayak gitu. Jadi harus diteliti kayak gitu loh. Nah, makanya PKM pun juga sama, juga harus kalian itu harus kreatif dan inovatif. Nah, terus yang ketiga itu tahu dan taat aturan. Oke, kayak gitu. Terusan maksudnya tahu dan taat aturan ini adalah ya di mana PKM itu ada pedomannya. Pedoman PKM tahun ini tahun 2021 ya kalian itu harus taati. Nggak hanya cuma kalian itu wah ada pedoman tapi nggak dibaca dan sebagainya. Jadi kalian itu harus ada taat dan aturannya kayak gitu loh. Nah itu adalah tujuan dari pemerintahan yang dimana benar-benar sangat luar biasa kayak gitu. Sebagai kita mahasiswa. Next. Nah, ini manfaat dari program kreativitas mahasiswa. Nah, sebenarnya apa manfaat bagi kita khususnya mahasiswa yo? Karena kan kita pastinya ikut PKM ku pasti pengen apa sih sebenarnya manfaat buat kita, keuntungan buat kita. Kalau misalnya nggak ada untungnya, kenapa aku pengen ikut? Terusan apa ngono lho? Manfaatnya sebenarnya apa? Nah itu kadang mahasiswa itu ikut juga pasti ada alasannya kayak gitu loh. Wah, manfaat gue aku apa yo? Kira-kira apa ya lah kayak gitu. Kita next. Nah, nih. Nah, ini manfaat program kreatif mahasiswa itu yang pertama, itu yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nah, ini di sini tentu banget kita selaku mahasiswa, ya kita harus bisa berpikir kritis nih. Apalagi kita mahasiswa UNS kayak gitu loh. UNS aktif, itu luar biasa sekali yang dimana kita harus benar-benar menerapkan ini berpikir kritis, nggak dalam hal PKM kok, tapi juga semuanya. Bisa yang kedua yaitu melatih problem solving skill. Nah, dimana ini adalah memecahkan masalah. Jadi sebenarnya membuat ide di PKM itu sebenarnya ya gampang-gampang susah. Jadi gini ngomongnya. Ketika kalian ikut PKM dan nggak tahu apa mau judulnya, cara yang pertama, kalian hubungilah dosen kalian. Nah, itu ada salah satu cara itu bisa. Kadang aku juga seperti itu. Khususnya di PTM ya, pendidikan teknik mesin, itu ada ya di mana dosen itu malah ngoyak-ngoyak mahasiswa nih. Ayo
apa teman-teman bisa ikut nih PKM. Ini saya ada judul tentang ini. Ada yang seperti itu. Kalau misalnya kalian nggak mau yang seperti itu, bisa nih kalian melihat situasi dan kondisi di masyarakat kalian sendiri khususnya. Misal aku di Mojosongo nih. Misal di Mojosongo, masalah utamanya adalah sampah. Mungkin teman-teman ada tahu yang di Putri Sempo, pembuangan akhir sampah. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Saya ke sana itu, wah, seperti bukit, yang bukit itu isinya bukan pepohonan, tapi sampah. Sampah plastik yang dimana setiap hari kita gunakan, setiap hari kita temui, setiap hari ada orang-orang yang membuang sampah itu sembarangan. Dan di sana ada tempat buangan akhirnya. Seperti gunung-gunung banget kayak gitu loh. Bahkan sapi aja, kayak gitu. Wah, teman-teman kalau kayak mengenai Putri Sempo bisa ke sana lagi. Atau mungkin ke sana lah, kayak gitu. Soalnya luar biasa sekali itu sampah. Di mana tiap harinya itu bertonton dibuang ke sana. Lah itu problem solving-nya gimana kayak gitu. Yaitu bisa dengan menerapkan pemanfaatan sampah ini yang lebih tentunya lebih aman. Yang dimana nggak cuma hanya dibuang, wes gak ada manfaat lagi. Nah itu. Jadi membuat ide atau melatih problem solving ini, yaitu sebenarnya bisa gampang tadi. Nah dimana yo kita harus peka lah terhadap lingkungan kita khususnya. Buat ide itu juga gampang-gampang susah. Mungkin Mbak Arina yang lebih luar biasa sekali ya. Nanti bisa saya share juga Mbak nanti ya. Oke, yang ketiga yaitu menumbuhkan jiwa bekerja sama dalam tim ini. Dalam PKM itu sangat penting banget ini kerjasama. Nah, bener. Aku nggak ngapusi, nggak bohong. Karena di mana PKM ini timnya itu diuji dalam hampir 1 tahun. Yang pertama itu adalah ya kalian buat proposal, kalian berlomba-lomba dulu di PIM UNS. Di PIM UNS kan 5 mahasiswa Universitas 11 Maret. Nah, kalian itu benar-benar kerjasamanya harus diuji dari situ. Harus benar-benar solid. Kalau misal kalian misal kalian ada 5 orang nih, pengabdian masyarakat ada 5 orang, nah adalah ada 2 orang ini yang nggak aktif, yang kerja cuma 3 orang. Nah, ini sangat berat sekali tentunya. Karena kalau misal kalian di tim itu nggak kompak, nggak solid, itu tuh tetap ada rasa iri tentu, karena yuk kan aku kerja terus, lihat ini dan sebagainya. Nah, itu. Jadi di mana kerjasama tim itu benar-benar diuji di PKM. Nah, karena dari PIM UNS sampai kalau misal lolos sampai PIMNAS itu luar biasa sekali. Nah, itu nanti kalau teman-teman Dua Arina pun juga bisa sudah menjalani juga gimana pengaruhnya tim ini di PKM. Karena saya rekomendasi bener-bener tim itu harus solid banget kayak gitu loh. Harus bener-bener dicengkram banget, digandengi, gandengan kayak gitu loh. Ayo kita harus gandengan. Gitu loh. Saya bener-bener John. Karena tim ini di PKM itu bener. Gak bisa. Kalau misal kalian itu tim yang dimana timnya itu dihubungi angel, di teleponnya diangkat, di WA nya dibales. Wah, itu luar biasa sulit banget. Apalagi ketuanya mumet nih. Apalagi dosen pembimbingnya yang aktif. Wah, itu saya mumet. Kayak gitu. Nah, rekomendasi itu benar-benar tim itu harus solid banget, kerjasamanya harus banget kayak gitu loh. Terusan selanjutnya yang keempat itu belajar bekerja di bawah tekanan. Nah ini benar banget. Karena kita mahasiswa UNS yang terkenal dengan deadliners, ini banget. Kadang berbakat mesti sudah berbakat di bawah tekanan itu sudah berbakat mestinya. Karena kita tugas saja hamin beberapa jam lagi garap. Nah ini tapi bukan seperti itu ya, jangan. Kalau di PKM nggak bisa seperti ini. Di PKM itu harus benar-benar dari awal sampai akhir. Kalian itu harus benar-benar ya jangan deadliners lah kayak gitu. Kalau tugas kalau bisa no problem. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya jangan. Nah makanya di PKM itu kalau misal kalian nggak bisa bekerja di bawah tekanan, wah benar-benar stres sih, mumet. Apalagi kalian sudah pendanaan, sudah didanai oleh Kemendikbud, oleh Dikti didanain untuk menjalani program kalian. Nah, misal tadi PKM Pengabdian Masyarakat, PM. Nah, pengabdian masyarakat kalian harus istilahnya mengabdi masyarakat mengenai program pengolahan sampah misal tadi, pengolahan sampah. Nah, di mana program kalian
berapa bulan, 3 bulan sampai 4 bulan mungkin. Nah, itu benar-benar diuji kayak gitu loh. Benar-benar kalian kok udah menjalankan sesuai program yang kalian ajukan enggak. Nah, jadi seperti itu. Nanti kan ada monitoring, MONEF. MONEF itu ada monitoring dan evaluasi. Ya, di mana itu adalah memonitoring kegiatan kalian. Jadi kalian di PKM itu bukan hanya dikasih duit, jalankan program, wes rampung enggak. Tapi di PKM itu benar-benar di mana kalian diawasi kayak itu loh, monitoring. Nah, itu dimonitoring banget. Oh, ternyata program kalian sudah jalan. Oh, ternyata apa yang sudah saya berikan atau mungkin dari kemudian diberikan ke dana, ikut benar-benar direalisasikan dengan benar, dengan tepat. Seperti itu. Jadi benar-benar kalian itu di PKM itu benar-benar harus bekerja di bawah tekanan. Ya kita maklum sih, kalau misalkan mahasiswa di bawah tekanan itu menurutku saya biasa. Tapi di PKM itu kalau bisa ya jangan deadliners dan sebagainya lah kayak gitu. Terus yang selanjutnya, yang kelima itu adalah memperoleh pengalaman riset, berusaha, pengabdian masyarakat. Nah ini ada pengalaman yang luar biasa, yang dimana kita itu sebagai mahasiswa itu adalah belajar. Yaitu kita itu di sini itu belajar. Di PKM pun juga belajar. Sama-sama kita itu belajar. Ya untuk pengalaman-pengalaman, ya ini ada salah satunya, kalau kalian ikut PKM, itu pengalamannya itu dapat pengalaman riset. Yang dimana kalau misalnya kita sebagai siswa, itu belum bisa meriset secara benar itu kayak gimana, kayak gitu. Terusan berwirausaha, nih, ini benar-benar cocok untuk kalian berjiwa-jiwa wirausaha kayak gitu loh. Wirausaha itu sebenarnya kalau misal orang-orang berjiwa orang wirausaha itu benar-benar bahwa dimanfaatin nih. Karena di PKM kan dapat dana kan, jadi yo kalian itu enak lah. Wah, alhamdulillah dapat modal nih untuk ini jalanin program ini, bisa nggak keripik, buat keripik. Nah itu. Jadinya itu benar-benar dapat dimanfaatin benar-benar. Terus kan ada pengabdian masyarakat. Nah ini adalah sangat luar biasa sekali pengabdian masyarakat ini ya. Jadi karena dimana ya kita mahasiswa tentunya manusia sosial, ya kita harus berbagi sama sesama dan kita harus istilahnya mengabdi kayak gitu. Apalagi kita juga mahasiswa harus mampu lah istilahnya ilmu kita itu bisa dibagi pada orang lain dan masyarakat. Nah itu. Terus yang terakhir itu adalah belajar mengelola keuangan dalam jumlah besar. Nah tentu, karena di PKM itu kalian ikut diberikan dana, itu enggak hanya 1.000, 2.000, 100.000, 200.000 enggak. Tapi berjujut kayak gitu loh, berjuta-juta, tergantung program kalian yang kalian ajukan. Seperti itu. Jadi kalian itu harus benar-benar pintar mengelola keuangan. Ketika kalian hanya bisa mengeluarkan, tapi nggak bisa manajemen, ya percuma. Entah boros jadinya. Nah, jadi apa yang kalian ajukan sesuai dengan TOR atau RAB rencana anggaran kalian, yaitu disesuaikan di situ. Jadi kalian harus benar-benar mengelola uang itu harus benar. Ketika nanti tim kalian itu lolos di dikti, nah, atau di Kemdikbud itu kalian harus benar-benar mencari orang di tim itu yang benar-benar mampu mengelola keuangan yang benar. Ya istilahnya kayak bendahara nih kayak gitu loh. Itu harus benar. Harus dia itu harus benar-benar mengolah itu benar, jangan malah diselewengkan. Nah itu nggak benar, nggak diselewengkan kayak gitu, karena tujuan pemerintah itu baik untuk kalian itu bisa meriset wirausaha ataupun media masyarakat dan lainnya kayak gitu loh, jangan diselewengkan. Ketika kalian dapat uang untuk ini ya udah gunakan untuk ini, jangan untuk itu kayak gitu. Kita next. Nah nih untuk jenis PKM ada beberapa jenis ya. Nah tentunya tahun 2021 ini ada perubahan nama, sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget, tapi ada perubahan nama. Kita next. Nah nih, jadi untuk jenis PKM itu ada beberapa jenis ya. Yang baru ini adalah untuk PKM KI atau karya inovatif. Karya inovatif ini untuk D3 sih, untuk diploma, teman-teman diploma. Karena kan sebenarnya kemarin tahun 2021 ini kemarin sempat riwah juga ya mengenai apakah untuk PKM diploma itu bergabung dengan sarjana. Nah itu kemarin juga awal-awal itu dari PKM Centerku juga riwah, dari Kemdikbud pun juga belum jelas seperti itu. Nah terus kemudian akhirnya kan digabung terus kemudian ada pedoman baru yaitu PKM KI, karya inovatif. Nah
Ini untuk teman-teman diploma sih khususnya karya inovatif ini. Nah, untuk jenis PKM sendiri itu ada ini PKMR, itu yang dulunya itu adalah PKMP, penelitian, ini diganti dengan PKMR, riset. Nah, ini tentu wis namanya aja riset, meneliti. Jadi kita intinya PKM itu meneliti lah kayak gitu untuk PKMR ini. Urusan untuk PKMK itu adalah kewirausahaan. Nah, teman-teman bagi teman-teman yang jiwa wirausahaannya tinggi nih, ini luar biasa dimanfaatkan banget kewirausahaan ini karena lumayan lah dapat modal kalau bisa kita jalankan, kemudian kita ketika wisuda wis enek usaha yang kita jalani itu wah mantap banget. Bisa-bisa kita wisuda itu nikah kayak gitu loh. Wah, itu mantap itu kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ya jangan kayak gitu. Jadi benar-benar dimanfaatin kayak gitu loh. Kita usaha kita udah jalan itu enak. Nah, terus yang selanjutnya yaitu adalah PKM PM, pengabdian masyarakat. Dulunya itu PKM M, PKM masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini sudah saya jelaskan tadi banyak sekali ya, yaitu banyak sekali manfaat lah buat kita dan orang lain. Jadi intinya itu untuk pengabdian masyarakat. Terusan ada PKM PI, penerapan iptek. Nah, ini dulunya PKMT, teknologi. Sekarang diubah menjadi PI, penerapan iptek. Nah, ini adalah PKMPI atau PKMT yang dulunya itu adalah muka tantangan buat kita UNS ya. Karena PKMT atau PKMPI itu mesti yang ngajukan itu mesti sedikit. Itu kekurangan dari UNS itu. Nggak tahu kenapa. Yang banyak itu paling PKM R, K, PM, KC itu lumayan banyak. Tapi untuk PKMT, PKM atau PKMPI ini sedikit. Mungkin karena tantangannya juga besar ya PKMT ini. Karena kan di PKMPI kok, PKMPI ini harus ada mitra. Mitra pabrik atau mungkin perorangan ya itu. Nah, di mana ya itu sangat luar biasa. Nah, di mana sebenarnya untuk PI ini juga gampang-gampang susah sih, tergantung kalian sih. Karena ya minat kalian di mana dulu. Cocoknya untuk orang-orang teknik sih, nek mau PI ini. Orang-orang teknik, FT, atau mungkin sing pendidikan teknik, cocok juga untuk diterapkan untuk di PI ini. Terusan selanjutnya adalah PKM KC, Karsa Cipta. Nah ini seneng nih mahasiswa di PKM KC. Karena ya di sini benar-benar kalian itu bisa membuat alat atau mungkin membuat eksperimen, nah ini di KC. Nah, tadi dari teman-teman teknik atau mungkin yang lainnya, nah itu kalau suka menciptakan alat atau mungkin membuat inovasi alat yang sebelumnya sudah ada, itu biasanya teman-teman itu malah di sini. Dia itu malah memilihnya itu PKMKC. Kayak gitu, Karsa Cipta. Nah, itu nanti untuk seterusnya atau mungkin nanti lebih jelasnya bisa nanti teman-teman baca pedoman. Terus yang selanjutnya ada PKMGT, gagasan tertulis. Nah, ini adalah gagasan-gagasan kalian mengenai keilmiahan ya khususnya ya. Mengenai kalian inovasi kalian apa kayak gitu. Nah, ini untuk teman-teman kalian untuk teman-teman yang bisa atau mungkin minat menulis gagasan tertulis ini bisa nih kayak di PKMGT. Tulisan ada PKMAI, artikel ilmiah ini 11-12 dengan GT hampir sama. Kemudian ada PKM GFK, gagasan futuristik konstruktif. Ini sebenarnya juga baru PKM GFK ini yang dimana kalianku kalau misalnya pintar desain dan menggagas inovasi yang untuk masa depan di Indonesia, mungkin bisa jadi contohnya itu kayak apa ya, kereta api sing jalan di atas mungkin jenenge apa ya, aku lali, kayak yang di Jepang itu ada. Nah kayak gitu buat GFK itu juga bisa. Nah itu bisa nih masuk di gagasan futuristik konstruktif. Kemudian yang terakhir ada PKM KI, karya inovatif. Oke, sebelum kita next, ini ya teman-teman ya. Jadi rendahnya literasi di UNS itu menurut saya masih tinggi yo. Karena kan saya jadi CP di PKM kemarin di BEM UNS itu banyak banget yang istilahnya tanya itu mengenai yang ada di pedoman kayak gitu loh. Jadi ini aku nggak tahu kenapa ya, padahal kita itu mahasiswa yang dimana udah ada pedoman, panduan, aturan, di situ sudah ada, udah jelas, tapi itu masih kayak gitu loh, masih kurang literasinya. Nah ini saya tekankan di teman-teman yang ikut di PKM Preparation ini, ya bacalah pedoman.
Jangan menyusahkan orang lain. Ikut curhatan hati kayaknya. Ya, jadi di sini benar-benar pedoman itu jangan hanya di-download, wis bahkan nggak di-download. Nah, tapi kalau bisa itu ya kita itu dibaca lah. Nah, kalau misal kalian minat di PKM-KC, ya udah dibaca aja pedoman khususnya PKM-KC. Misal kalian minat di PKM-PI, ya udah kita baca di PKM-PI. Itu menurut saya sudah cukup karena di situ sudah banyak sekali kayak gitu loh peraturan-peraturan, entah itu sistematika, tanda tangan basah atau scan dan sebagainya. Nah, kalau misal ada peraturan-peraturan yang tidak jelas, baru kita tanyakan. Seperti itu. Karena yuk kita mahasiswa yuk kalau bisa kita perbanyak literasi kita lah, membaca kita kayak gitu. Ya, itu adalah jenis-jenis PKM, ada banyak sekali pilihan yang bisa kalian pilih ya untuk PKM. Nah, next. Nah, ini adalah urutan dari PKM ya. Program kreativitas mahasiswa yang dimana kita itu ada urutannya, nggak cuma PIM UNS delalah langsung PIMNAS, nggak iso, tapi ada beberapa urutan-urutan yang harus kita jalani, harus kita ikuti. Nah, ini adalah urutannya. Jadi yang pertama itu adalah PIM UNS yang alhamdulillah kemarin sudah terlaksana. Kalian teman-teman yang udah ikut, matur suwun, sudah mengikuti. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini sangat luar biasa banget antusias dari mahasiswa UNS. Itu di website PKM UNS itu bahkan sampai semua jenis PKM itu yang daftar sampai 1.800-an proposal yang masuk di PIM UNS. Sangat luar biasa sekali antusias dari teman-teman UNS. Nah, ini mungkin ada beberapa sebab ya kayak gitu. Nah, tapi alhamdulillah banyak sekali. Ini PIM UNS ini sejak tahun 2017, baru 2017 itu baru terlaksana pertama kalinya. Kemudian setelah kalian mengikuti PIM UNS, nah ini kemarin yang lolos ke Dikti, saya ucapkan selamat dan semangat. Nah, terusan menunggu nih, kalian harus menunggu sampai pengumuman dari Dikti. Nah, untuk pengumumannya itu insya Allah kalau sesuai timeline itu Mei. Minggu pertama Mei. Itu hari Dikti seharusnya sudah pengumuman. Tapi kita tunggu aja karena Dikti itu kadang PHP. Kayak gitu. Jadi ya kita harus kuat menunggu kayak gitu. Oke, terusan ketika kalian sudah PKM pendanaan, sudah lolos, sudah dapat kira-kira berapa jut untuk menjalankan. Nah, itu kalian jalankan selanjutnya itu adalah menjalankan program kalian. Ya, selama 3 bulan sampai 4 bulan. Itu kalian menjalankan program kalian yang sudah kalian ajukan. Ntar ada Monef tadi, monitoring evaluasi, internal eksternal. Nah, di Monef itu ada istilahnya penilaian juga. Apakah program kalian, perkembangan program kalian itu sesuai enggak atau bisa dikatakan bisa kategori lolos PIMNAS enggak. Nah, selanjutnya kalau misal udah melewati masa-masa tadi yang luar biasa tadi, kita lanjut ke PIMNAS. Nah, ini biasanya kita nunggu pengumuman juga ke Dikti, kita nunggu apakah kita lolos sesuai kategori dan nilai-nilainya. Itu kita bakal lolos ke PIMNAS. Nah, kalau bisa kita lolos, alhamdulillah. Dan lolos ke PIMNAS 34 besok. Nah, untuk tempatnya ini belum ada kabar dari Dikti di mananya. Kalau biasanya kalau kemarin kan di UGM, Universitas Gadjah Mada di UGM kemarin tahun 2020. Kemudian untuk biasanya ya, kalau misal udah di Jawa, itu biasanya besoknya itu di luar Jawa. Nah, tadi kemarin kan 33, 32 itu di Bali, di Udayana. Kemudian 33 itu di UGM, nah 34 seharusnya di luar Jawa. Seharusnya ya, seharusnya. Tapi nggak tahu nanti. Itu kebijakan dari Titi. Tuh. Jadi kalau misal di luar Jawa, kalau bisa offline, ya benar-benar luar biasa banget. Itu beda ya, itu situasi dan kondisi online sama offline itu benar-benar beda banget. Ya nggak bisa dibayangkan lah. Kalau online ya kita hanya di rumah kayak gini, Zoom kayak gini, kita presentasi, lalalalalalala. Tapi kalau di sana kita bisa keliling ke sana kemari melihat ini, oh rektorat ini kayak gini, terusan teman-teman dari sana sini dan sebagainya. Itu benar-benar beda banget situasi dan kondisinya. Nah, semoga aja tahun 2021 ini bisa offline. Nanti bisa teman-teman itu bisa merasain lah bagaimana PKM atau PIMNAS
secara offline. Nah, itu banget luar biasa. Kayak gitu. Jadi semoga aja teman-teman yang sudah daftar dan lolos di Dikti, semoga saja bisa lolos. Nah, amin. Oke, kita next. Nah, nih. Ini adalah lika-liku kemarin, tahun 2020. Mungkin bisa di zoom nggak ya di bagian ini? Yang lolos sebelah kiri. Nah, ini yang pertama sebelah kiri itu adalah kita itu alhamdulillah tahun 2020 itu kita itu lolos pendanaan itu yang sejumlah 103 proposal yang didanai oleh Dikti. Alhamdulillah itu yang lolos. Kemudian untuk yang lolos PIMNAS itu hanya berapa ya? 13 kalau nggak salah. Hanya 13 proposal. Sangat jelek sekali. Yang dimana kita itu 103 proposal yang didanai, tapi yang lolos hanya 13-an. Nah, itu sangat jelek banget. Nah, itu juga saya belum tahu. Nah, saya belum tahu, tapi mungkin dari tim dosen, Pak Cahyadi dan sebagainya mungkin tahu sebabnya kenapa. Nah, nanti Pak Cahyadi mungkin bisa menjelaskan. Nah, tapi kalau dari saya sendiri, saya nggak tahu sebenarnya apa atau permasalahan itu. Apakah karena programnya kurang pas atau kurang cocok atau sebagainya. Nah, itu saya juga belum saya ketahui. Terus untuk PIMNAS sendiri, alhamdulillah kita mendapati juara. Ini ada 6 juara dan kebanyakan itu adalah poster. Nah, jadi UNS itu kalau poster itu menurut saya sudah sering di PIMNAS itu pasti ada juara dari UNS dari poster itu. Nah, tapi kalau untuk yang presentasi itu sulit banget. Pasti ya yang menang itu kayak UGM, UB, nah seperti itu. Karena belum tahu juga ya itu sebabnya apa presentasinya, bedanya di mana. Nah itu mungkin kalau di UGM benar-benar monitoringnya luar biasa banget ya, monitoring di UGM. Kemarin itu kita dari PKM Center UNS juga sudah dibanding ke PKM Center UGM, wah sangat luar biasa sekali di sana. Emang tak akui manajemennya sangat terurut dan terorganisir. Aku ngomong gitu. Sana benar-benar mantap lah. Lah itu sangat luar biasa banget ketika kemarin kita dari PKM Center UNS itu sudah dibanding ke sana itu banyak sekali evaluasi. Nah, jadi untuk LSP juga ini. Nah, ini aku pengen ngomong juga ini. Inspirasi dari saya ya, Untuk LSP sendiri kan keilmiahan di Fakultas FKIP khususnya. Nah, ini nanti kedepannya nih, mungkin saran saya, aspirasi dari saya, mungkin kedepannya nanti bisa nih, istilahnya dari teman-teman FKIP ini bisa nanti itu benar-benar diajakin banget lah. Nah, lagi ada seleksi internal dari FKIP sendiri, itu malah lebih bagus banget. Jadi dari teman-teman LSP itu sebagai wadah untuk di PKM FKIP khususnya. Itu luar biasa sekali kayak gitu. Di UGM pun juga kayak gitu. Jadi dari fakultas itu juga seperti itu. Jadi dari sejak dini atau mungkin dari fakultas itu sudah diseleksi dulu. Jadi di UGM itu bukan mengutamakan jumlah yang upload di Dikti, tapi yang digunakan adalah kualitasnya. Ketika kualitasnya itu benar-benar mantap, benar-benar sesuai, ya ini yang patut di-upload ke Dikti. Nah, sedangkan untuk kita sendiri itu malah kebiasaan itu kebanyakan itu adalah mengutamakan kuantitas, bukan kualitas. Jadi kita itu istilahnya apa ya? Masih kualitasnya itu masih menurun. Ya, saya sebut tadi adalah ada 1.800 proposal yang masuk tahun 2021. Tapi yang sesuai administrasi atau sesuai dengan sistematikanya itu banyak banget yang kurang. Kayak gitu. Bahkan ada teman-teman yang dimana kemarin ada yang grade A, itu bahkan ada yang istilahnya ngomong, wah Mas ini saya lolos grade A, tapi saya nggak mau lanjutkan, saya hanya coba-coba. Lah, hal seperti itu yang mahasiswa ONS itu, ya itu, dia itu nyoba tok, ketika lolos nggak ada tanggung jawab. Nah, itu. Jadi kualitas PKM di UNS itu benar-benar masih kurang. Nah, itu jadi teman-teman, kalau misal kalian ikut PKM, ya itu kalau bisa itu benar-benar diniatkan lurus dulu lah niatnya itu. Seperti itu.
Jadi misal kalian niatnya udah lulus, dari tim itu udah lurus niatnya, insya Allah dimudahkan lah kayak gitu. Itu kita next. Nah ini mungkin salah satu dari 1.800 proposal yang masuk itu sebenarnya mungkin karena ini ya, karena di Sipmart ya ini adalah sistem baru di UNS ya, kita itu diwajibkan membuat PKM. Nah jadi ya itu dari teman-teman UNS itu ya asal-asalan itu ada kayak gitu. Jadi ya sebenarnya pembuatan sistem dari rektorat atau dari pimpinan itu mungkin baik ya dari teman-teman mungkin untuk meningkatkan skill khususnya di keilmiahan. Nah ini untuk tadinya ada kewajiban upload PKM di Sipmart. Nah jadi tapi ya negatifnya tadi di mana mahasiswa UNS itu hanya asal-asalan. Yowes aku menggugurkan kewajibanku tok lah. Yang penting aku upload. Nah kayak gitu. Nah jadi kalau bisa ini teman-teman tahun 2022 nanti untuk UNS ya meskipun ini diwajibkan tapi diwajibkan ini niatnya sebenarnya baik kayak gitu loh, dari pimpinan itu juga baik. Nah tapi jangan diselewengkan lah. Ayo kita kembangkan keilmiahan khususnya di PKM. Nah kalau misalnya ini ada kewajiban ya kita tuntut, kita jalani dengan tenanan, dengan serius, dengan hanya aku penting upload dan sebagainya kayak gitu. Jadi Sipmart itu kan untuk pendamping ijazah kan istilahnya kayak gitu, ijazah wisuda. Nah kalau bisa ya kita optimalkan lah seperti itu. Kita next. Nah ini adalah tips alumni dari PIMNAS kemarin dulu deh 29 ini dari Mbak Eno Yuniar kedokteran UNS tahun 2014. Nah itu adalah tipsnya itu kebanyakan ini, yaitu tips supaya proposal PKM-nya didanai itu ya buatlah proposal PKM yang bagus. Kriteria yang bagus itu adalah sesuai aturan pedoman PKM dan realitis. Nah ini benar banget, menyentuh banget. Karena ketika kalian membuat PKM itu asal-asalan, ya wes, ketika melihat judulmu, ketika melihat covermu aja, weh, kayak gini, gua, nah kayak gitu. Reviewer itu ya nurut pedoman yang berlaku. Ketika PKM kalian yang ajukan itu nggak sesuai yang ada di pedoman, yo wes coret seret golek liane, seret liane kayak gitu. Kalau misal nggak sesuai, jadi yo buat PKM ku ya benar-benar harus bagus, harus mantap kayak gitu loh. Bukan hanya aku gawe kirim, enggak, tapi ada kriteria-kriteria atau pedoman-pedoman yang harus kalian patuhi. Nah, jadi yo pedoman dibuat atau dikirim itu untuk dibaca, untuk dicermati, dan untuk diterapkan. Nah, kayak gitu. Jadi dan harus realistis. Ketika kalian inovasi kalian itu terlalu berimajinatif, nggak realistis, ya itu bakal kurang kayak gitu loh minatnya. Jadi dari reviewer itu juga berkurang. Wah, ini saya lihat dari judulnya aja sudah nggak mungkin ini, nggak bisa diterapkan. Nah itu, jadi harus realistis juga sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang kalian angkat kayak gitu loh. Misal sampah tadi yo, pengelolaan sampah yang benar dan sebagainya, itu pas. Nah, jadi inovasi kalian itu juga harus realistis juga, nggak hanya angan-angan aja. Jadi dari pemerintah atau dari Dikti itu mengeluarkan dana untuk kalian itu ya realistis. Biar kalian itu, program kalian itu bisa terlaksana. Kayak gitu. Next. Nah, ini ada juga sama, sebenarnya intinya sama, tips alumni juga dari Mbak Fatia Ulia. Nah, ini ya sama, intinya itu proposalnya harus bagus kayak gitu loh. Bagusnya seperti apa? Ada 3 kriteria. Perhatikan sistematika, penulisan, ide, dan isi. Nah, sebenarnya tips dari alumni PIMNAS itu sama sebenarnya, kebanyakan ya mengenai proposal kalian. Karena yang dilihat pertama kali cover itu ya proposal kalian. Ketika proposal kalian sudah lulus, udah oke, itu baru presentasi kalian. Nah, ketika kalian di PIMNAS kan harus presentasi, nah itu baru public speaking kalian itu diuji. Gimana kalian itu di sana memprestasikan ide kalian di depan banyak orang, juri dan teman-teman yang lainnya. Itu apakah nanti public speaking kalian itu bagus atau enggak? Apa malah dredeg atau mungkin ame presentasi ke belakang dulu dan sebagainya. Lah itu benar-benar public, itu baru presentasinya. Jadi yang awal itu ya proposal kalian yang dilihat itu.
Proposal kalian oke, sudah oke, program kalian oke, menjalankan juga oke, actionnya juga oke, baru presentasi kalian itu diuji. Nah, jadi kalian itu di PKM itu banyak sekali manfaat. Nah, apalagi kalian bisa sampai PIMNAS, itu wah sangat luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Bisa kalian sharing-sharing kepada anak cucu kalian. Nah, itu mantap banget kayak gitu loh. Nah, itu. Next. Nah, nih sebelum aku tutup, nah ini ada after movie kemarin di UGM. Monggo bisa di play.
Oke, siap. Ya, itulah tadi adalah after movie ya. Mungkin udah next aja nggak apa-apa. Mungkin tadi teman-teman bisa look aja di YouTube-nya. Nah, nanti search saja after movie Pimnas 33. Nah, nanti ada muncul kayak itulah. Jadi kemarin adalah Pimnas ya, Pimnas ke-33 yang pertama kali diselenggarakan secara virtual. Yang dimana virtual itu bagi yang peserta, tapi untuk juri-juri, kemudian penilaian itu secara langsung. Nah, dimana itu tetap menjaga protokol kesehatan kayak gitu. Jadi kemarin itu dari UGM menggerakkan Pimnas itu juga persiapannya juga luar biasa banget. Jadi bukan mikirnya wah online nih, kok bisa nang omah dewe-dewe cuma buatin Zoom udah enggak, tapi banyak sekali persiapan-persiapan ya. Semua aja ntar kita di UNS itu sebagai ketua rumah itu bisa aja mantap lah kalau bisa. Itu wah kedatangan tamu-tamu dari seluruh Indonesia itu sangat mantap lah kayak gitu. Semoga aja bisa ada kesempatan ketika kita sebagai tuan rumah Pimnas, entah keberapa kita belum tahu, semua aja ke tahun-tahun ke depannya lah bisa merasakan sebagai tuan rumah itu kayak gimana. Nah, ini sebelum saya tutup, ini ada sebuah kata-kata manis, bisa ditulis, bisa enggak, tapi bisa dihayati. Oke, yang pertama yaitu tidak pernah ada batasan waktu untuk menggapai mimpi. Berusaha sebaik mungkin dan biarkan waktu yang menentukan bahwa yang terbaik adalah pemenangnya. Ya. Jadi di sini kalianku monggo bisa. Mimpi itu boleh, banyak banget itu boleh. Tapi ketika kalian tidak berusaha untuk menggapai itu, ya percuma. Itu hanya sebagai angan-angan semata. Maka dari itu, tetaplah semangat, tetaplah jadi diri kalian sendiri. Oke, terima kasih. Next. Oke, mungkin ya itu ya dari Kak saya dari PKM Center UNS. Kalau misal ada kurang dan lebihnya, saya dan mewakili PKM Center UNS mohon maaf sebesar-besarnya. Misal ada pertanyaan atau mungkin pengen tindak lanjutnya, bisa nanti hubungi email atau meng-IG atau mungkin ke nomor saya tadi. Sekian, saya tutup. Saya kembalikan ke Mbak Arina selaku moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak Imam atau Mas Imam atau siapa nih saya manggilnya? Saya Mbak. Oke, Mas Imam aja ya. Oke, luar biasa pemaparan materi dari Mas Imam ini selaku Ketua Pelaksana dari tim PKM Center UNS ya tahun 2021. Oke, langsung saja. Untuk sesi berikutnya kita ada sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman mahasiswa di sini yang ingin bertanya kepada Mas Imam, bisa raise hand terlebih dahulu atau bisa menyalakan mikrofonnya setelah dipersilahkan oleh moderator ya, atau melalui kolom chat dengan menuliskan nama, asal perguruan tinggi, dan juga pertanyaannya. Oke, silakan teman-teman. Ini mumpung masih ada ketua pelaksananya, bisa bertanya-tanya lebih lanjut ya. Oke, apakah ada yang ingin bertanya? Harus mengajukan. Sepertinya sudah ada yang raise hand, Mbak. Oh ya maaf Mas Imam. Oke, yang raise hand ada
Mbak Anissa Lutfiatur Rosda. Oke, Mbak Anissa silahkan dinyalakan mikrofonnya dan disampaikan pertanyaannya. Iya, moderator izin masuk. Izin bertanya kepada Mas Imam. Menurut Mas Imam, kalau semisal nih kita udah ada ide judul kayak gitu buat nulisin naskah PKM-nya, cuman ketika di tengah-tengah itu kita kayak ngerasa stuck kepada ide tersebut, jadi kayak bingung untuk melanjutkannya kayak gitu, Mas. Menurut Mas Imam untuk solusi seperti itu gimana ya? Makasih Mas Imam sebelumnya. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Silahkan untuk Mas Imam Mustafa bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Anissa terkait dengan solusi untuk merealisasikan ide seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Anissa. Ya, pertanyaan yang mantap ya, luar biasa. Nah, jadi gimana sih caranya agar kita itu misalnya udah ada ide tapi stuck, tetap di jalan kayak gitu. Nah, mungkin ini. Yang pertama itu tadi. Kalian buat PKM itu lihat kalau lurus itu tadi. Aku yang pertama itu nerapkan itu terus. Karena apa? Ketika niat kalian itu sudah berbelok arah, itu sangat yaitu bisa aja kayak gini. Beberapa kemungkinan itu bisa terjadi. Kemudian ketika kalian punya ide, nah kan kalian itu ada dosen pembimbing nih. Jadi sebelum kalian menerapkan di PKM, kalian harus konsultasi terlebih dahulu kepada dosen pembimbing kalian. Jadi tujuannya ada dosen pembimbing ini adalah bukan untuk sebagai dicantumkan tanda tangannya aja, dicantumkan identitas dosen pembimbing aja, enggak. Tapi di sini untuk keluh kesah kalian. Ketika kalian punya ide, ya wes ngomong wae nih dosen pembimbing kalian, Pak, Bu, aku duwe ide iki, gimana nggih Pak? Kira-kira apakah ini realistis, apakah ini pas sesuai dengan permasalahan yang ada atau enggak? Nah, itu. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor untuk misalnya ide yang kalian dapati itu stuck itu ada beberapa kemungkinan. Yang selanjutnya itu adalah ketika kita itu adalah manusia ya. Kita pasti ada istilahnya mut-mutan. Nah, itu pasti itu. Nah, dimana kita itu awalnya semangat kita membara banget, gebiar-gebiar banget, tapi di tengah-tengah zelep, entek gak enak. Aku pengen mandek lah, wes gak iso. Nah, itu. Jadi semangat itu perlu dijaga. Nah, tadi makanya tadi aku gak ngomong tim itu penting. Tim itu penting. Kayak gitu loh. Ketika tim kalian itu bisa saling menyemangati, bikin selalu semangat di setiap hari, di setiap waktu, itu bener-bener tim yang luar biasa. Kerjasamanya mantap. Itu. Jadi kita misal kalian punya ide, yo wes, kalian itu harus yakin dan harus istilahnya niatnya itu kalian luruskan terlebih dahulu. Ketika kalian untuk niatnya itu hanya cuma ikut-ikutan, ya itu di situ. Ya tadi saya omongkan bahwasanya ada mahasiswa yang ngomong itu, aku hanya ikut-ikutan Mas, nggak pengen lanjut lagi. Ya itu niat itu yang salah. Nah makanya nanti Mbak Anissa ini semangatnya harus dijaga, kelompoknya, timnya harus juga saling menjaga semangat lah. Dimana kalau yang satu down, yang satu harus mampu menaikkan, yang satunya harus mampu gojeki. Lah ini di setiap di tim ya, di tim PKM atau tim apapun, organisasi apapun yang menurut saya, seorang itu harus ada sing penggembira. Yang dimana meskipun dia itu kontribusinya kurang banyak di penulisan, tapi dia itu sebagai penggembira. Jadi di grup itu seneng kabeh. Jadi bahasnya nggak cuma PKM tok. Nah, itu juga penting. Ketika ada tim penggembira ini, seorang penggembira ini, jadi buh ngopo nek wongi jedul ki aku seneng. Nah, itu juga penting Mbak Anissa. Jadi nanti kalau misalnya timnya Mbak Anissa lolos, nah itu kalau bisa ada nih seorang yang menggembira itu sangat penting banget nih menurut saya itu. Karena ketika kalian bekerja sendiri dan iku sepaneng wae sungko awal ngaji akhir, iku bakal kenangannya berkurang. Ketika ada seorang yang istilahnya wongnya penggembira tadi, itu malah berwarna. Entah waktu ketemu itu guyon-guyonan, bahasnya jangan hanya PKM tok ya, aku nyebut kayak gitu. Bahasnya monggo yang lainnya. Curhat monggo. Itu karena kita itu tim. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Oke,
Terima kasih Mas Imam. Nah, itu ya untuk Mbak Anissa jawabannya. Apakah masih ada feedback atau tanggapan dari Mbak Anissa? Iya, makasih buat Mas Imam atas jawabannya. Sangat membantu, nggih. Makasih, Mas. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Nah, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Silahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya, masih dibuka sesi tanya-jawab. Bisa melalui kolom chat ataupun raise hand ya. Oke, Mas Imam, sepertinya belum ada yang tanya. Mungkin saya yang tanya aja ya, Mas Imam? Boleh? Boleh, Mbak, boleh. Oke, nah Mas Imam, tadi Mas Imam mengatakan perlunya tim gitu ya, kerja tim yang baik. Nah, apakah ada dari Mas Imam untuk mencari tips mencari tim yang solid, yang baik, yang nantinya akan membawa kita dari awal perjalanan membuat PKM sampai lolos PIMNAS, seperti itu Mas Imam. Gimana, ada tips untuk mencari teman-teman yang sefrekuensi atau bagaimana menurut Mas Imam? Oke, siap. Feedback yang mantap, Mbak. Ya, untuk tips dari saya ya, yang pertama. Nah, ini aku juga aspirasi juga untuk LSP nih, khususnya di FKIP ya, karena saya juga FKIP. Jadi, ini nanti bisa dimasukkan dalam programnya dari LSP, itu adalah semacam apa ya? Golek ke tim. Nah, itu mencarikan tim. Jadi nanti kayak ada survei atau mungkin ada pengisian form yang dimana siapa yang berminat PKM apa, terusan dia itu pengennya apa, udah ada IJ atau apa dan sebagainya. Itu dari LSP juga bisa hal seperti itu. Jadi ntar mencari frekuensi itu lebih gampang. Ya, misal ada form seperti itu. Nah, jadi misal itu sudah ada, jadi kan ntar tinggal hubungi kayak gitu loh. Jadi di UGM juga sama, ada yang seperti itu juga. Nah, terus yang kedua itu adalah kalian itu harus ini yo wis kenal sih. Nah, aku kayak gitu. Kalau bisa itu udah kenal dulu sama orangnya. Misal kalian itu kenal dengan orang pendidikan mana atau fakultas mana, tapi kalian udah dekat, udah tahu karakteristiknya mereka. Itu juga penting. Ketika kalian punya tim dan tahu orangnya itu kayak gimana, nah itu lebih enak kayak gitu loh. Komunikasinya juga lebih lancar, nggak canggung. Kadang kita kan kalau misal baru kenal, itu canggung banget ya. Kita ngomongnya mungkin masih apa namanya canggung-canggung. Yang biasanya bahasa Jawa ngomongnya bahasa Indonesia. Oh iya gimana ya? Nama saya ini. Nah itu bakal canggung banget. Nah tapi nggak apa-apa kalau misal kalian bener-bener mau orang baru ya nggak masalah. Nah itu tapi kalian harus mencari yang pas dengan kalian. Nah itu emang bener-bener sulit sih sebenarnya. Makanya diuji banget ketika nanti kalian itu sudah pelaksanaan. Nah, jadi gini, aku bagikan juga lagi ya, itu ketika kalian sudah mengupload di PIM UNS, nah, sudah upload kemudian lolos ke Dikti, kan nanti misal lolos ke Dikti kemudian didanai, nah itu ada kesempatan untuk mengganti anggota. Nah, makanya kemarin waktu PIM UNS pembuatan proposal itu ada yang tim kalian itu dia itu udah menang wae di chat lah dibalas, di WA orang dibalas, di telepon lah diangkat. Nah itu ada kesempatan. Itu kesempatannya cuma 1 kali itu tok. Waktu kalian lolos, kalian pengen ganti tim, monggo. Maksudnya ketua tetap harus. Ganti anggota itu monggo, boleh, bisa. Kayak gitu. Jadinya ya sebenarnya gampang-gampang sulit. Gampang-gampang sulit kayak gitu loh. Gampang-gampang sulit kayak gitu loh mencari tim itu. Ya bener sih nek mencari yang pas itu bener-bener sulit. Beda lagi kalau misal iku wis best friendmu dari SMA, bahkan dari SD, SMP, SMA, kuliah iku podo. Nah, itu mungkin beda. Ya itu gampang-gampang sulit sih, Mbak ya. Karena tak akui cari tim yang pas sesuai dengan frekuensi kita,
bisa meningkatkan semangat kita, bisa membuat kita itu selalu tersenyum, bahagia, menjalani PKM itu benar-benar sulit Mbak, tak akui. Tapi ya itu, ada beberapa tips yang dimana itu bisa memangkas lah, kesulitan tadi dipangkas. Mungkin itu sih Mbak dari aku, mungkin ada feedback, monggo. Oke, Mas Imam. Berarti intinya lebih baik tahu dulu karakteristik dari teman kita yang mau jadi tim kita gitu ya, biar jalannya juga enak gitu ya, komunikasinya juga enak. Oke, Benar makasih Mas sekali. Imam. Ya. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang menunggu Mas Imam dari Mbak Risa Trikomalasari, Universitas 11 Maret. Ini bertanya kepada Mas Imam, bagaimana tips untuk memilih bidang PKM yang sesuai dengan passion? Silahkan Mas Imam untuk menjawab. Oke, siap. Ini kita adik tingkatku dewe iki. Ya, terima kasih Mbak Risa atas pertanyaannya. Untuk memilih yang sesuai dengan passion kita. Ya, tentunya kalian harus mengenali diri kalian sendiri. Itu yang penting. Karena sejatinya kalau misal kalian nggak tahu diri kalian mau apa dan tentunya kayak gimana, ikut bakal bingung. Itu sih. Jadi karena ketika kalian membuat ide atau mencari ide itu sesuai dengan kemampuan kalian. Ketika kalian di pendidikan teknik mesin, tapi minat kalian sebenarnya nggak di teknik, ya bisa aja monggo ke lainnya. Nggak harus kalian ikut berbidang teknik, kayak gitu loh. Kalian bisa mengeluarkan inovasi terbaik kalian. Nah, jadi di PKM itu nggak menuntut kalian itu di bidang apa, sesuai dengan jurusanmu atau enggak. Tapi sesuai dengan apa ya istilahnya, minatan kalian, passion kalian kayak itu loh. Di sini ada di mana untuk kalian itu mengeluarkan ide-ide terbaik kalian. Kalian misal aku di bidang teknik mesin, ya aku nggak melulu di pendidikan teknik mesin mengenai teknik, enggak, bisa aja mengenai ke kimia, meneliti eksperimen mengenai baterai lithium atau mungkin yang lainnya, is okay, no problem kayak gitu loh. Karena kita nanti ada tim tadi, tim kan nggak harus jadi satu prodi yang sama, bahkan harus mewajibkan di beda tahun kayak itu loh. Misal aku 2018, aku mengambil adik tingkat itu 2020. Nah itu adalah untuk berbagi ilmu juga. Nah, makanya untuk sesuai passion ini, ya kalian harus istilahnya tahu diri kalian sendiri sih. Nah, aku ngomong gitu. Ketika kalian ikut tim lain, misal nggak jadi ketua, misal. Nah, misal ini kalian diajak. Misal Risa nih, Risa, ayo ikut timku. Idenya mengenai riset mengenai keilmiahan nih. Keilmiahan, eksperimen, apa? Meneliti mengenai baterai lithium. Nah, mungkin Mbak Risa dari SMA yang dulunya IPA dan punya dasarnya mengenai kimia kayak gitu, ya itu boleh. Oh ya nggak apa-apa sih, aku juga seneng kayak gitu. Nah, nggak masalah. Itu kan sesuai dengan passion kalian. Kayak gitu. Jangan sampai kalian memaksakan kehendak kalian. Ketika kalian sebenarnya nggak seneng di teknik, tapi maksaan di teknik, nah itu malah membebankan yang lainnya. Jadi ya iso tulus lah sengko hati. Nah aku ngomong gitu deh. Nah tulus kok hati karena ya di sini di PKM itu bener-bener apa ya? Teruji banget lah ketika tim kalian, fashion kalian, ketika nggak passion kalian yo bakal itu setengah-setengah, setengah hati. Meh mangkat kok yo piye? Mangkat kok yo piye? Lah itu. Jadinya kalau bisa yo kalian harus kenali diri kalian sendiri sih itu. Jadi kalian jangan apa ya, ada kacang jangan lupa kulitnya lah. Kayak kowe mudeng wong liyane tapi gak mudeng dirimu sendiri. Aku ngomong itu sawang sinawang dalam bahasa Jawa kayak gitu. Mungkin itu sih dari saya. Mungkin ada feedback Mbak Risa, monggo. Oke, bagaimana Mbak Risa? Apakah ada feedback untuk pertanyaannya? Sudah, Kak. Terima kasih Mas Imam jawabannya. Ya, sama-sama Risa. Oke, teman-teman, masih ada waktu untuk sesi tanya-jawab. Silahkan, bagi yang ingin bertanya, bisa melalui fitur raise hand atau melalui kolom chat ya. Oke, Mas Imam, sambil menunggu yang tanya,
mungkin kita bincang-bincang sedikit. Apakah dulu Mas Imam sepertinya pernah ikut ini ya, PIMNAS ya, Mas? Pendamping PIMNAS atau PIMNAS, Mas? Aku hanya pendamping. Oke, pendamping PIMNAS berarti saat masih offline ya untuk yang PIMNAS-nya. Kalau aku masih yang online, Mbak. Yang kemarin tahun 2020 kemarin, yang offline belum. Oh, oke. Berarti yang online virtual ya. Oke, bagaimana Ya, Mas Imam mungkin bisa sharing pengalamannya? Apakah ada euforia tersendiri mengikuti walaupun pendamping PIMNAS gitu? Oke, nah euforia sendiri mungkin ada ya, karena kan sebenarnya PIMNAS ini adalah liga bergengsi di seluruh Indonesia ya. Yang dimana itu kalau kita pendamping di PKM Center UNS itu, kalau kita pendamping itu benar-benar kita itu harus follow up teman-teman yang finalis atau mungkin yang teman-teman lolos PIMNAS. Nah itu kadang ya juga seneng gak seneng. Kadang itu kita kan follow up terus kan mengenai mungkin gimana persiapannya, kemudian kita ada istilahnya workshop. Nah itu, jadi kita itu harus istilahnya ngechatin teman-teman yang lolos PIMNAS itu, Mas, Mbak, gimana Mbak? Wah ini habis ini presentasinya ada siap belum dan sebagainya. Mungkin kalau mungkin sing solo respon diteleponi gak diangkat, ketuanya gak diangkat, diteleponin anggotanya lah kayak gitu. Jadi yo kita kayak LO lah, kayak LOA ya, kita harus siap siaga ada apa dengan ini peserta yang lolos PIMNAS. Nah kayak gitu. Jadi yo enak nggak enak sih, tapi ya kita mengikuti euforia, enakin aja lah, kita santai-santai aja kayak gitu. Dari makanya kalau online kan ya sulit lah kayak gitu, karena kan yo kita harus istilahnya harus siap jaringan yang dimana kita harus di rumah saja, karena kan ketentuan PIMNAS atau PKM tahun lalu itu benar-benar gak boleh ketemu offline. Nah bahkan tim baca kalau ketemu offline bisa diketahui itu langsung didiskualifikasi. Nah itu sangat miris kan. Ada juga kan teman-teman dari yang lain universitas lain itu ada yang saya ketahuan itu langsung didiskualifikasi, nggak boleh. Nah untuk tahun ini kan berbeda, bisa blended kan, bisa monggo bisa offline atau online. Bahkan idenya juga sama, bisa online atau offline kayak gitu. Jadi untuk kemarin yaitu karena kita pertama kalinya online, jadi yo kita itu kadang bingung strateginya yang lebih matang. Nah kayak gitu. Mungkin selanjutnya kalau misal PIMNAS PIMNAS tahun 2021 ini offline, ya itu semoga aja kita persiapannya lebih matang lah. Tentunya kan tahun-tahun sebelumnya itu offline. Nah mungkin itu sih Mbak, euforia tahun kemarin itu kayak gitu. Jadi sebenarnya ya kayak kurang banget sih, soalnya kan kalau offline kan kemarin di Udayana ya, kayak saya sharing sama mas-mas PKM Center dulu itu yo kayak istilahnya wah kayak enak kayak gayeng bisa ketemu dari universitas lain ya, mungkin ketemu sing bening-bening gak ini atau mungkin yang lainnya. Nah itu juga penting itu juga. Nah itu salah satu motivasi juga kadang untuk teman-teman kaum pria tentunya. Nah itu jadinya ya benar-benar kurang lah kalau kita online kayak gitu, kita ketemu Zoom, Google Meet, atau mungkin media yang lainnya. Ya, tapi ada euforia tertentu yang dimana kita harus selalu memfollow up ini, Mbak. Mungkin itu sih, Mbak. Oke, Mas Imam, luar biasa ya. Masih ada euforianya tentunya ya, walaupun online. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi, Mas Imam. Dari Meisha Claudia, dari UNS. Izin bertanya kepada Mas Imam. Nah, kebetulan Mbak Meisha ini mengikuti PKM tahun ini. Namun, salah satu PKM-nya tidak lolos. Jenis PKMK karena menurut reviewer, timnya Mbak Meisha ini belum memanfaatkan bidang keilmuan yang ditekuni, yaitu kependidikan. Nah, mohon bantuannya kepada Mas Imam, silahkan bisa dijawab. Oke, siap. Matur suwun Mbak Meisha. Ya. Oke, untuk kali ini ya ini mengenai reviewer, aku menyinggung mengenai reviewer ya. Oke, jadi gini. Untuk reviewer sendiri ya, reviewer kemarin tahun 2021 BEM UNS. Nah, ini tim UNS ini sebenarnya untuk reviewer kan juga manusia. Ini kadang ada berbagai tipikal karakteristik di reviewer PKM. Nah, khususnya PIM UNS khususnya ya. Nah, jadi kadang itu ada yang dosen itu benar-benar saya itu selinier dengan prodi kalian. Kadang ada yang seperti itu. Padahal di pedoman itu nggak ada. Ya, itu monggo kalian itu bebas dari berbagai bidang, berbagai prodi itu bebas.
Nah, tapi ada yang reviewer yang seperti ini, yang dia itu harus sesuai keilmuan kalian. Ketika aku FKIP pendidikan, ya harus sesuai dengan pendidikan. Nah, tapi padahal di pedoman itu nggak harus. Kalian itu bebas lalu lalang dari program studi manapun sesuai keilmuan atau enggak, itu bebas. Nanti gitu. Jadi sebenarnya untuk reviewer ini ya itu kadang itu ya kayak gitu juga. Aku aja ya tahun ini aku sebenarnya juga mengajukan proposal tapi ya nggak lolos. Tapi ya wis biasa aja kayak gitu. Padahal aku juga sesuai administrasi. Padahal aku sing koreksi tapi malah lolos kayak gitu loh. Kadang ya itu, kadang reviewer itu juga manusia. Ya wis aku ya terima apa ing tandem, terima ing ati kayak gitu loh. Padahal aku yang ngoreksi aja banyak proposal yang dimana itu nggak sesuai banget dengan administrasi atau pedoman, tapi lolos grade A. Aku bingung, kok iso ya? Aku sesuai wae malah gak lolos ya, kayak gitu. Jadi yo kita senasib ya, Mbak. Gak apa-apa. Terima pandung wae. Karena gini, kan mungkin banyak sekali evaluasi ya untuk UNS khususnya. Nah ini, karena ya itu setelah kita dari PKM Center UNS itu dibanding ke UGM, banyak sekali kesenjangan yang beda banget. Nah, itu evaluasi kita untuk UNS untuk memajukan PKM ini. Nah, makanya untuk kedepannya semoga aja lebih baik lah itu. Jadi karena kita ya insya Allah ada rencana-rencana kedepannya untuk tahun ini dievaluasi, untuk tahun depan semoga nggak ada terjadi seperti ini. Kayak gitu. Mungkin itu sih untuk Mbak Maisha ya, Mbak. Itu ya kita senasib. Terima wae ning pandem. Aku ya podo kok. Santai aja. Karena Gusti Allah itu gak mungkin salah ngei rezekine kayak gitu loh. Nah, itu. Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Imam. Bagaimana Mbak Meisha, apakah ada feedback untuk jawaban dari Mas Imam? Sudah selesai, Mam. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Meisha. Baik, sepertinya untuk sesi tanya jawab ini sudah habis ya Mas Imam. Mungkin nanti teman-teman mahasiswa yang masih punya banyak pertanyaan tapi malu untuk bertanya di sini, silahkan bisa menghubungi Mas Imam ya terkait dengan program kreativitas mahasiswa. Nah, untuk terakhir kalinya, Mas Imam mungkin bisa menyampaikan petuah atau motivasi kepada mahasiswa yang ada di sini agar semangatnya itu bisa tetap dijaga untuk mengikuti PKM. Silahkan Mas Imam. Oke, siap. Mbak Arina. Oke. Ya, tadi kita ketemu beberapa menit di Zoom ini. Ya, tentunya semoga aja ilmu yang saya sampaikan nanti juga dari Pak Cahyadi juga yang disampaikan dari teman-teman LSP, matur suwun sudah diundang tentunya. Matur suwun, semoga PKM preparation ini, acara ini ya bisa berkelanjutan lah kayak gitu. Nah, mungkin dari saya petuah-petuah motivasi ya. Nah, ini karena kita itu adalah manusia, yang dimana kita itu manusia biasa, kadang salah, kadang benar. Nah, kalau benar itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bisa kita salah ya salahnya dari kita sendiri, jangan menyalahkan orang lain. Ketika kita sebagai manusia, kalau misalnya kita nggak berusaha, berdoa, bersyukur, ya kita itu kayak gimana gitu loh. Nah, kalau misalnya kita cuma punya angan-angan tanpa berusaha, ya itu sebagai angan-angan tok, hanya sebagai mimpi tok. Mending kita turu mimpi, itu lebih mending. Nah, makanya kalau misalnya kita ada mimpi, kita harus diusahain. Ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya kita itu berdoa, berserahkan pada yang kuasa. Ketika itu hasilnya sudah muncul, lolos, nilaiku apik, nilaiku elek, ketika UTS besok itu baik, ketika kita sudah berusaha dengan maksimal, kita serahkan pada yang kuasa. Misal sudah muncul hasilnya, ya kita harus bersyukur. Entah itu hasilnya positif, negatif, kita bersyukur apa adanya. Karena kalau misalnya kita nggak bersyukur, ya itu malah beban. Wah, kok aku ngopo sih? Nah, itu malah gimana gitulah. Kalau misalnya kita nggak bersyukur, malah lebih baiknya kita mengevaluasi yang sudah kita mulai, yang kita usahain, kenapa kok nggak lolos, itu kita evaluasi untuk kedepannya. Kayak gitu. Karena sejatinya di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin kayak gitu loh. Entah kalian dari lini mana aja, entah bapak kalian kerja apa aja, kalian menjadi apa nantinya,
itu boleh-boleh saja. Kayak gitu. Jadi karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin itu sih Mbak dari saya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya kembalikan kepada Mbak Arina. Oke, Mas Imam, luar biasa untuk motivasinya ya. Jadi intinya kita harus tetap berusaha, kemudian selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan tentunya mengevaluasi diri agar menjadi lebih baik. Oke, terima kasih banyak Mas Imam sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara webinar kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa di sini. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih Mas Imam. Ya Mbak, sama-sama Mbak. Semoga sehat selalu ya Mas. Amin. Sehat selalu juga Mbak Arina.